Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Hazira Azara Rahmat. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan cerita tentang Kapitan Pattimura dengan percakapan perjuangan. Di tanah Maluku yang indah, pada 8 Juni 1783 lahirlah seorang anak bernama Thomas Matulesi. Ia tumbuh di Pulau Saparua, membantu orang tua di kebun dan di laut, dan mendengar kisah-kisah kejayaan rakyatnya di masa lalu. Namun masa itu berubah ketika Belanda datang merampas rempah-rempah dan menindas rakyat. Rapat perlawanan di rumah adat. Pattimura berkata, "Saudara-saudara, kita tidak bisa diam lagi. Cengkeh kita diambil, rakyat kita dipaksa kerja tanpa upah." Latumeten menjawab, "Betul, Kapitan. Anak-anak kita kelaparan, sementara mereka berpesta dengan hasil dari tanah kita." Pattimura berkata, "Kita serang benteng Durstede. Jika benteng itu jatuh, rakyat akan bangkit." Paulus menjawab, "Tapi senjata kita kalah jauh, Kapitan." Pattimura berkata, "Senjata bisa kalah jauh, tapi hati kita jangan. Ingat, ini tanah kita, kita yang jaga." Pertempuran Benteng Durstede, 16 Mei 1817. Pattimura berkata, "Maju, jangan takut peluru mereka, serang dari kiri." Latumeten menjawab, "Kapitan, bendera Belanda sudah hampir jatuh." Pattimura berkata, "Bagus, rebut benteng ini untuk rakyat Maluku." Bendera Belanda jatuh, sorak kemenangan terdengar. Paulus berkata kepada Pattimura, "Kapitan, benteng sudah kita kuasai." Pattimura menjawab, "Ingat, ini baru awal. Belanda akan kembali dengan pasukan yang lebih besar." Saat pasukan mulai terdesak, beberapa bulan kemudian pasukan Pattimura terdesak oleh serangan besar Belanda. Latumeten berkata, "Kapitan, amunisi kita tinggal sedikit. Jangan menyerah, walau peluru kita habis. Tombak dan parang kita masih tajam." Paulus menjawab, "Kalau kita kalah hari ini, apa gunanya semua ini?" Pattimura menjawab, "Kalau kita kalah hari ini, rakyat akan tahu bahwa kita pernah melawan. Lebih baik mati terhormat daripada hidup sebagai budak." Pattimura tertangkap. Belanda mengikat tangannya. Rakyat menatap dengan sedih. Belanda berkata kepada Pattimura, "Kalau kau mau bekerja sama, nyawamu akan selamat." Pattimura menjawab, "Beta punya negeri, beta yang jaga. Lebih baik beta mati daripada hidup dijajah." Langkah berat Pattimura menuju tiang gantungan. Kapitan Pattimura gugur pada 6 Desember 1817 di Ambon.
namun namanya tetap hidup di dalam hati rakyat Maluku sebagai lambang keberanian dan cinta tanah air. Sekian dan terima kasih. Kita berikan aplaus menyemangati peserta dengan nomor undian 58. Perkenalkan, nama saya Andi Aska Warin, biasa dipanggil Aska. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah kehidupan seorang pahlawan dari Maluku Tenggara yang bernama Karel Satsuitubun. Langsung saja kita mulai. Di Kepulauan Kei Maluku Tenggara pada tanggal 14 Oktober 1928 lahirlah seorang anak bernama Karel Satsuitubun. Ia tumbuh sebagai pemuda sederhana, kuat dan disiplin. Karel kemudian memilih menjadi anggota Brigade Mobil atau sekarang disebut Brimob. Tugasnya membawanya jauh dari kampung halaman hingga ke Jakarta menjadi pengawal rumah para pejabat negara. Malam tenang di Jakarta, 30 September 1965, Karel berjaga di pos depan rumah Wakil Perdana Menteri yang kedua, Johannes Leimena, bersama rekan jaganya, Anton. Anton pun berkata, "Karel, malam ini sepi sekali ya." Karel pun berkata, "Iya Ton, tapi kita harus tetap waspada. Tugas adalah kehormatan." Anton pun membalas, "Kau ini dari dulu selalu serius, tidak pernah lengah." Karel pun berkata, "Iya Ton, tapi kita harus tetap waspada daripada menyesal nanti." Tiba-tiba suara mobil dan sepeda motor mendekat. Karel berkata, "Siapa kalian? Berhenti di situ." Pimpinan mereka pun menjawab, "Minggir, kami hanya mau lewat." Karel pun membalas, "Tidak bisa, ini rumah para pejabat negara. Kalian tidak diizinkan masuk ke sini." Terdengar suara tembakan. Karel merunduk membalas tembakan. Anton pun berteriak, "Karel, mereka terlalu banyak." Karel pun berkata, "Ton, jaga rumah ini, lindungi Pak Leimena." Terdengar suara tembakan sekali lagi. Anton pun berteriak,
Karel bertahan. Ton, jaga rumah ini, lindungi rakyat kita. Karel kemudian gugur sebagai pahlawan revolusi Republik Indonesia. Pesan moral dari cerita ini, menjadi anggota BRIMOB harus melindungi rakyat sampai titik darah penghabisan. Terima kasih. Wow, luar biasa semangatnya. Aplaus yang meriah sekali lagi untuk peserta dengan nomor undian 58. Bersiap-siap peserta dengan nomor